Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan kali ini saya membahas nih teman-teman, kembali lagi membahas tentang soal-soal KSNK Komputer atau Informatika yang ada di tahun 2021. Buat persiapan nih teman-teman yang lagi belajar, karena tanggal 23 besok sudah ada seleksi KSNK 2022. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga, kalau nanti ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Pak Dengklek menghadiri acara undian berhadiah. Pak Dengklek akan memenangkan sepeda dengan peluang setengah, memenangkan tank dengan peluang 1/3, dan memenangkan kapal dengan peluang 1/4. Jika ketiga hadiah tersebut diuji secara terpisah, berapa peluang Pak Dengklek mendapatkan setidaknya 2 kendaraan? A. 7/24, B. 11/24, C. 1/8, D. 3/8, dan E. 1/4. Jadi ini ceritanya Pak Dengklek kan ada undian dengan 3 hadiah. Kesempatannya setengah, 1/3, dan 1/4. Nah, untuk itu kita buat tabel aja yang sederhana. S itu adalah sepeda, kemudian T adalah tank, dan K adalah kapal dengan peluang persentase setengah, 1/3, dan 1/4. Nah, yang paling kita harus tahu nih teman-teman, di sini adalah setidaknya 2 kendaraan. Berarti kesempatan yang didapat adalah 2 kendaraan. Bisa jadi 2 ataupun 3. Oleh karena itu, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah kita coba dulu peluang yang pertama. Peluang yang pertama, Pak Dengklek itu akan mendapatkan sepeda dan tank, teman-teman. Jadi kita kalikan aja setengah kali 1/3, hasilnya adalah 1/6. Dikali dengan, nah gini teman-teman, karena Pak Dengklek ini kalau peluangnya dapat 2 ya, ST berarti kan sepeda dan tank, berarti dia nggak akan mendapatkan kapal. Nah, kita kalikan dengan angka 1, peluang 1 itu dikurangi dengan peluangnya kapal. Paham ya sampai sini? Hasil perkalian dari S dan T dikalikan dengan 1 min peluang dari K itu sendiri. Berarti hasilnya seperti ini. Maka 1/6 dikalikan 3/4. Hasilnya adalah 3/4. Paham sampai sini ya? Jadi peluang 2 kendaraan dulu nih. Ada sepeda dan juga tank. Masing-masing kalikan. Kemudian setelah hasil kalinya dikalikan lagi dengan 1 min yang tidak diikutkan, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Paham ya sampai sini? Oke, kalau paham kita bisa lanjut ke yang kedua. Oke, kalau sudah paham kita lanjut yang kedua adalah peluang sepeda dan kapal. Nah, kalau peluang sepeda dan kapal ini kita tinggal ganti aja, untuk K-nya adalah 1/4. Sedangkan cara di belakangnya itu sama, teman-teman. Ini kita kurangi dengan tank ya, 1 min peluang dari tank itu sendiri. Maka hasilnya adalah 2/24. Lanjut lagi, kalau misalnya nih Pak Dengklek dapatnya adalah tank dan juga kapal, berarti 1/3 dikalikan dengan 1/4, hasilnya 1/12 dikali 1 minus dari kesempatan sepeda. Sepeda adalah setengah, taruh sini. Hasilnya 1/24. Nah teman-teman, karena setidaknya 2 kendaraan, kita harus hitung peluang ketika Pak Dengklek mendapatkan sepeda, tank, dan juga kapal. Sehingga kita hitung aja di terakhir, yaitu sepeda, tank, dan kapal kita kalikan semuanya. Totalnya adalah 1/24. Dari hasil-hasil ini teman-teman, untuk mengetahui hasil berapakah peluang Pak Dengklek mendapatkan setidaknya 2 kendaraan adalah gabungkan semuanya, kita tinggal tambahkan saja, yaitu peluangnya totalnya adalah 7/24. Sehingga jawaban yang paling benar adalah A. Oke, lanjut ke soal kedua. 10 ekor semut sedang bergerak di kabel yang menghubungkan 2 buah tiang listrik dengan kecepatan yang sama. 4 diantaranya masing-masing berjarak 1, 4, 9, 16 dari tiang listrik sebelah kiri dan sedang bergerak ke arah kanan. Sementara 6 lainnya berjarak 2, 3, 5, 7, 11, 13 dari tiang listrik sebelah kanan dan sedang bergerak ke arah kiri. Apabila terdapat 2 semut yang bertabrakan, masing-masing akan berbalik arah kemudian bergerak dengan arah yang baru. Berapa banyak tabrakan yang akan terjadi? A 0, B 10, C 24, D 25, dan E tak terhingga.
Baik teman-teman, ini ilustrasi aja biar teman-teman itu tahu ya. Di sini ada tiang listrik nih, ada 2 dan satu arahnya yang 4 ini arahnya berjalan ke kanan, kemudian yang dari kiri ada 6 dan berjalan ke kiri. Jadi mereka akan saling bertabrakan di tengah-tengah nantinya. Nah di sini untuk jarak ya teman-teman, untuk jarak ini sebenarnya karena kecepatannya bersamaan, walaupun jaraknya berbeda, tetapi kan ini yang dilihat hanya banyaknya tabrakan. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan jarak. Jadi ada 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Kita nggak perlu itu, karena yang kita perlukan adalah berapa banyak tabrakannya. Ya, karena berapa banyak tabrakannya. Sekarang untuk mempermudah biar gambarnya lebih kelihatan, kita ambil sebuah garis. Ini ada semut-semutnya berjajar ya teman-teman. Ada 6 di sebelah kanan yang berjalan ke kiri, ada 4 di sebelah kiri untuk berjalan ke kanan. Sekarang kita hitung yang tabrakan. Berarti posisi yang tabrakan adalah 1. Paham ya? Di sini dia bertabrakan karena berbeda arah, maka dia akan bergerak ke arah yang baru. Berarti selanjutnya akan kita hitung seperti ini teman-teman. Jadi ini berbalik, ini juga berbalik. Yang ini tetap, karena dia nggak tabrakan kan sebelumnya. Oke, kita lingkari. Ada 2 dan 3 di sini. Otomatis di sini dia akan berbalik lagi teman-teman. Sehingga berikutnya adalah yang sini sudah berbalik, ini berbalik. Tabrakannya ada berapa? Sudah ada 6. Jadi mereka bertabrakan 6 kali. Masih belum selesai karena ini masih ada kemungkinan bertabrakan. Maka kita harus hitung teman-teman sampai dengan akhir. Caranya gimana? Kita tetap membalikkan bagian-bagian yang memang bertabrakan. Di sini ada 4 lagi, berarti sudah 10 ya. Kemudian kita putar kembali, maka di sini akan ada 4 lagi. Perhatikan teman-teman, untuk yang sebelah kiri karena dia sudah arahnya ke kiri, jadi dia tidak akan tabrakan lagi. Kita bisa mengabaikan itu. Tetapi ketika dia yang di sebelah kanan masih arahnya ke kiri, kemungkinan besar dia akan bertabrakan. Jadi kita harus hitung kembali. Baik, ini yang selanjutnya. Kalian perhatikan, yang sebelah kiri sudah lolos 2, yang sebelah kanan masih bertabrakan. Kita lanjutkan lagi, hasilnya seperti ini. Nah, sebelah kanan sudah tidak bertabrakan teman-teman, sebelah kiri udah lolos 3 nih. Sampai dengan bagaimana kita menghitung melihat bahwa semut itu sudah tidak ada lagi yang bertabrakan. Dan totalnya adalah 24. Karena ketika ini dibalik sudah tidak ada lagi tabrakan. Yang 4 sudah jalan ke kanan dan yang 6 sudah jalan ke kiri. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal nomor 3. Andi, Budi, dan Cindy telah memenangkan kompetisi sambal nasional. Ketiganya bersekolah di SD, SMP, atau SMA. Ketiganya meraih medali emas, perak, atau perunggu. Diketahui keempat pernyataan berikut ini adalah benar. 1. Jika peraih medali emas adalah Andi, maka peraih medali perak adalah siswa SD. Siswa SMP mendapatkan medali emas atau Budi meraih medali perak. 3. Andi adalah siswa SMP dan Cindy adalah siswa SMA. 4. Cindy unggul terhadap Andi dan Budi. Peraih medali emas, perak, dan perunggu secara berturut-turut adalah A. Siswa SMP Cindy Budi, B. Andi Budi Cindy, C. Cindy Andi dan siswa SMP, D. Cindy siswa SD Andi, dan E. Cindy Andi Budi. Baik teman-teman, di sini kita harus mencari pernyataan yang tepat bagaimana urutan juara dari medali emas, perak, dan perunggu ini dari pernyataan-pernyataan yang ada yang tidak kontradiktif. Berarti yang kita lakukan yang pertama adalah carilah satu kata kunci atau pernyataan yang paling mudah dulu teman-teman. Kalau kita lihat nih, yang paling pasti itu adalah Andi adalah siswa SMP dan Cindy adalah siswa SMA. Sehingga kita klasifikasikan dulu siapa siswa SD, SMP, dan SMA-nya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi SD-nya adalah Budi, SMP adalah Andi, SMA adalah Cindy. Oke, sekarang kita lihat nih yang keempat. Cindy unggul terhadap Andi dan Budi. Berarti Cindy ini posisinya adalah paling tinggi. Jadi dia paling tinggi harus ada berada di sebelah kiri, kemudian disusul. Bisa terjadi antara Cindy itu, kemudian Andi, kemudian Budi, atau Cindy, Budi, Andi. Gitu ya teman-teman. Ini adalah dua peluang yang harus kita cari tahu. Nah, sekarang nih kita cek dulu
siswa SMP mendapatkan medali emas atau Budi mendapatkan medali perak. Selanjutnya adalah jika peraih medali emas adalah Andi, maka peraih medali perak adalah siswa SD. Dan ini juga nggak mungkin ya teman-teman, karena si Andi ini tidak mendapatkan medali emas dan berarti yang perak adalah siswa SD. Jadi yang ini nggak mungkin juga. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Cindy, Budi, dan Andi. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah Cindy, siswa SD, dan juga Andi. Kayak gitu teman-teman. Baik, selanjutnya adalah soal keempat. Seorang ibu mempunyai 2 anak kembar bernama Fafa dan Vivi. Ibu tersebut ingin membagikan semua permennya secara adil atau sama banyak kepada semua anaknya. Saat ini sang ibu memiliki 4 permen dengan tingkat kemanisan yang bisa bernilai negatif sebagai berikut. Rasanya ada apel, pisang, jeruk dengan nilai yang sudah dituliskan menurut Fafa dan juga Vivi. Berapa hasil kali semua tingkat kemanisan maksimal yang mungkin dirasakan oleh kedua anaknya? Ada A minus 1575, B minus 630, C minus 576, D minus 360, dan E positif 1575. Baik teman-teman, ini kita harus membaca peluangnya karena masing-masing anak itu akan mendapatkan 2 permen ya dari 4 permen, maka di sini akan ada 2 rasa. Setelah kita tahu ini pasti dapatnya 2-2 nih teman-teman, pasti rasanya berbeda semua. Kita tahu bahwa pertanyaannya adalah hasil kali semua tingkat kemanisan maksimal. Berarti yang kita lakukan adalah seperti ini. Jadi ada tabel kemungkinan ketika Fafa memilih apel dan pisang. Perhatikan, Fafa memilih apel dan pisang, nilainya 5 dan 6. Dan otomatis Vivi di sini akan mendapatkan jeruk dan anggur, nilainya 4 dan negatif 5. Jadi kita tuliskan aja di peluang pertama Fafa apel pisang dan Vivi jeruk anggur, maka hasilnya kita kalikan aja teman-teman. Hasilnya adalah negatif 600. Selanjutnya untuk tabel-tabel selanjutnya kalian bisa cek bahwa nantinya harus berbagai rasa ini harus dibagikan kepada Fafa dan juga Vivi sama rata. Teman-teman, untuk pengurutannya kalian ambil aja misalnya nih apel, berarti Fafa apel dan pisang. Setelah itu Fafa apel dan jeruk. Setelah itu Fafa apel dan anggur. Akan lebih mudah dalam pengurutannya. Kemudian untuk Vivi mengikuti rasa yang telah diambil Fafa. Hasilnya ada 6 peluang di sini, mulai dari Fafa memilih apel pisang, kemudian apel jeruk, apel anggur, pisang jeruk, pisang anggur, dan juga jeruk anggur. Hasilnya nilai-nilai yang ada di sini kalian tuliskan di kolom sebelah kanan. Maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini teman-teman. Kemudian kalau kita ditanya tentang tingkat kemanisan maksimal, maka ingat ini adalah bilangan negatif semua. Kalau bilangan negatif yang maksimal berarti mendekati angka 0, sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah 576 atau C. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. 8 orang bernama Bobby, Banu, Budi, Bamba, Badu, dan Bona masing-masing memberikan pernyataan berikut. Di sini ada tabel pernyataan. Dari 8 pernyataan di atas ada berapa pernyataan yang benar? 3, 4, 5, 6, dan tidak dapat disimpulkan. Baik, teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman cek di soalnya tidak ada tabelnya, hanya pernyataan aja, tetapi ini untuk memudahkan kita cek satu persatu teman-teman. Kita ambil dari yang awal, Bobby. Pernyataan Benny benar. Berarti kita anggap bahwa Benny memang benar. Gitu ya teman-teman. Sekarang lanjutannya kalian langsung cari yang namanya Benny. Pernyataan BB salah. Berarti kita anggap pernyataan BB salah, berarti itu adalah benar ya, karena itu sesuai. Selanjutnya kita lihat nih BB. Pernyataan Badu benar. Nah, di sini pernyataan Badu benar kita coret. Kenapa? Perhatikan, Badu menyatakan bahwa Benny salah, sedangkan Benny tadi adalah benar. Sehingga pernyataan Badu juga dikasih tanda silang. Gitu ya. Nah, selanjutnya nih, dari sini kita bisa cek lagi yang atas.
Banu, pernyataan Bobby dan Babe salah satunya benar atau salah satunya, berarti boleh Bobby, boleh Bebe. Kalau misalnya Bebe sudah salah, berarti Bobby harus benar. Bobby tadi pernyataan Benny benar. Jadi sesuai ya teman-teman. Selanjutnya ada Budi. Budi berkata pernyataan Banu benar. Pernyataan Banu benar berarti ini juga benar karena tadi salah satunya benar. Kemudian kita cek Baba, pernyataan Baba benar. Jadi Baba ini menyatakan dirinya benar. Nah, ini benar juga teman-teman karena nggak ada ya, Baba kan menyatakan dirinya benar. Tetapi di sini Bona menyatakan pernyataan Baba salah. Padahal di situ Baba adalah benar, sehingga ini salah. Maka dari 8 pernyataan ini yang jawabannya benar adalah 5. Gitu teman-teman. Seekor semut berada di bidang dimensi 2 ketika berada di koordinat XY. Dia bergerak ke kanan yaitu X plus 1, Y. Kalau ke kiri X min 1, Y. Atas X, Y plus 1 atau bawah X, Y min 1. Dengan aturan tertentu sesuai dengan tabel berikut. Nah, di sini ada gerakan sebelumnya teman-teman. Kemudian kalau nilainya genap-genap, apa yang mereka lakukan adalah gerakannya ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas gitu ya. Kemudian ganjil genap sendiri, genap ganjil sendiri, dan ganjil ganjil sendiri. Tabel tersebut menunjukkan aturan pergerakan semut tersebut. Baris menunjukkan gerakan yang terakhir dilakukan, sementara kolom menunjukkan ganjil genapnya koordinat semut sekarang. Misalnya, jika sekarang berada di koordinat 10,12 yaitu genap-genap dan sebelumnya bergerak ke kiri dari 11,12, maka gerakan selanjutnya adalah ke bawah yaitu 10,11. Jika semut tersebut ingin bergerak dari koordinat 00 ke koordinat 1,2, arah gerakan awal yang mungkin adalah. Baik teman-teman, ini kita harus cek satu persatu ya sebenarnya. Tetapi kalau saya akan memilih jawaban yang memungkinkan dulu. Jadi biar kita nggak terlalu pusing nanti kalau kita ke kiri dulu, itu kan opsinya banyak ya teman-teman. Jadi kita hitung yang ke kanan dulu. Jadi ketika dia benar ke kanan, kita tinggal cek atas, pasti itu jawabannya udah benar. Tapi kalau kita nanti cek kiri dulu, pasti kita harus mencari 3 kali. Kayak gitu ya teman. Jadi kita cek dulu nih, untuk koordinatnya itu ingat X adalah garis X dan juga Y. Kemudian kalau dia ke kiri ada negatif, kalau ke kanan bisa positif, kemudian ke atas itu positif, ke bawah itu negatif, gitu aja ya. Sekarang kita coba untuk ke kanan. Jadi posisinya teman-teman ke kanan itu kan 0 ke 0 harus sampai 1,2. Kalau awalnya kanan dan ini genap-genap, ya perhatikan awalnya kanan, kemudian genap-genap berarti bawahnya harus ke kanan. Kita breakdown ke kanan, maka angkanya yang ini adalah ditambah 1, ini tetap 0. Betul kan teman-teman? Awalnya kanan, kalian cek kanan, tapi di sini adalah ganjil dan genap. Ganjil dan genap berarti dia harus ke bawah. Kalau ke bawah satunya turun, tapi ini adalah min 1, Y nya yang di min 1, sehingga ke bawah hasilnya 1, min 1. Dari bawah kemudian ganjil-ganjil, bawah tapi ganjil-ganjil, maka dia akan ke sini teman-teman. Kalau sudah ke sini berarti bawah 1, min 2, berarti kanan ini udah benar. Baik, kalau sudah terbukti nih teman-teman kanan udah ada jawabannya ya, jadi kita bisa pilih opsi yang B, kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nih, 4 anak bernama Andi, Budi, Caca, dan Dudi sedang bermain home pimpa. Andi, Budi, dan Caca mempunyai peluang berturut-turut setengah, 2/3, dan 1/4 untuk mengeluarkan hitam. Permainan dilakukan terus-menerus sampai ada pemenang. Seorang pemain dikatakan menang apabila mengeluarkan warna yang berbeda dengan semua pemain lainnya. Untuk mendapatkan peluang menang terbesar, Dudi perlu mengeluarkan warna apa sehingga peluangnya menjadi berapa? Yang A hitam 1/8, B hitam 1/6, C putih 1/6, D hitam 1/4, dan E hitam 3/5. Baik teman-teman, untuk menghitung peluang dari Dudi, ini adalah kita harus menghitung peluang yang ada di hitam dan juga ada peluang dari yang putih gitu.
Karena teman-teman perlu diperhatikan ya, kalau untuk menang itu harus mengeluarkan warna yang berbeda. Kalau semuanya hitam berarti durinya putih, kalau semuanya putih berarti durinya hitam. Nah, untuk membuat lebih mudah teman-teman, ini saya buatkan tabel seperti ini. Perhatikan tabel yang ada di bawah ini, yaitu A, B, C dan juga peluang hitam dan putihnya. Untuk masing-masing hitam itu ketika semuanya A, B dan C itu adalah hitam, pastinya D adalah putih, ya kan? Nah, di sini kalau dia putih, A, B, C-nya dia pasti putih hitam. Untuk itu teman-teman, kenapa di sini setengah? Karena kalau dia punya peluang setengah di hitam, berarti di putihnya setengah. Ada peluang 2/3 di hitam, berarti di sini 1/3. Tinggal 1 dikurangi peluangnya aja. Kalau C hitamnya 1/4, berarti di sini adalah 3/4. Sedangkan D, karena dia harus berbeda sama temennya kan untuk menang, maka di situ angka 1. Nah, kalau di sini tertulis adalah untuk mendapatkan peluang menang terbesar. Di sini kalian tinggal kalikan aja angka-angka yang ada di situ. Jadi ada setengah kali 2/3 kali 1/4 dikalikan 1 yang putih ini, maka adalah 2/24 sama dengan 1/12 kalau dia putih. Kemudian kalau di sini semuanya putih, kemudian dia ada peluang hitam, maka di sini tinggal kita kalikan, yaitu 1/2 dikali 1/3 dikali 3/4. Hasilnya adalah 3/24 atau 1/8. Jadi udah kelihatan ya, peluangnya untuk membuat dia menang terbesar itu ada di hitam 1/8. Jawaban yang paling tepat adalah A. Baik, soal berikutnya. Mula-mula Pak Dengklek berada pada ruangan S. Setiap saat dengan peluang yang sama, Pak Dengklek berpindah ke ruangan lain yang bersebelahan dengan ruangan saat ini. Jika Pak Dengklek sampai pada ruangan W, Pak Dengklek langsung menang. Sebaliknya, jika sampai pada ruangan L, Pak Dengklek langsung kalah. Selain itu, Pak Dengklek akan tetap berpindah-pindah selama belum menang ataupun kalah. Berapa peluang Pak Dengklek untuk menang? A 0, B 1/3, C 1/2, D 2/3 dan E adalah 1. Baik teman-teman, ini gambarnya. Jadi posisi Pak Dengklek ada di S, dia kalau menang langsung ke W, kalau ke L langsung kalah. Tapi di sini ada posisi yang kosong teman-teman, ya kan, dia kan bisa berpindah-pindah. Sekarang kita kasih aja ini X gitu ya. Nah sekarang peluangnya di sini teman-teman. Yang pertama, Pak Dengklek dari S dia langsung ke W, kemudian dari S dia bisa langsung ke L. Tapi bisa jadi dari ke S dia ke X dulu, balik ke S lagi, baru ke W, ya kan? Atau dia setelah dari S kemudian ke X dulu, kembali ke S, baru ke L. Maka peluangnya ada 4 gitu ya. Ada 4 peluang. Tetapi yang ditanyakan adalah berapa peluang Pak Dengklek untuk menang, berarti yang ada W-nya teman-teman, yang hasil akhirnya adalah W. Jadi ada 1, 2. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah 2/4 atau setengah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nah itu tadi teman-teman pembahasannya untuk yang soal-soal KSNK Informatika 2021 pilihan ganda. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu part selanjutnya untuk belajar KSNK dan sukses di KSNK 2022. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.